kita lanjut sebentar ke aplikasi mungkin. Tadi mungkin pemikiran-pemikiran, yang tadi kita mampu mengaplikasikan ya dalam kehidupan kita. Nah, aplikasinya di sini secara umum ya, kita mengembangkan kesadaran bahwa merawat anak itu bukanlah tugas dari salah satu orang tua saja. Ya. Nah, di sini dalam hal ini ya, kalau kita memiliki kesadaran bahwa merawat anak itu bukan hanya tugas ibu, tapi juga bisa menjadi tugas ayah ya. Dalam hal ini termasuk para ayah bisa membebaskan ibu-ibu dari tuntutan sosial ya. Misalkan, oh ya kamu harus menjaga anak, saya kerja dan sebagainya. Yang kemudian komunitas juga bisa menyadari bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang salah dalam mendidik anak dari seseorang gitu ya, itu tidak menyalahkan si ibu saja, melainkan harusnya menyalahkan dua-duanya. Dan kalau lebih bagus ya jangan menyalahkan ya orang anak-anak mereka gitu kan. Kemudian juga harusnya ada share atau equal parenting. Kemudian yang kedua, merawat anak bukanlah suatu yang mudah untuk semua orang. Ya. Baik untuk perempuan, baik untuk laki-laki. Dikira kalau untuk perempuan itu merawat anak sesuatu yang mudah, enggak sama sekali gitu ya. Ini adalah satu proses yang melibatkan kesabaran, skill, dan juga pemikiran atau logika. Kadang banyak orang yang berpikir, kamu kan udah sekolah tinggi-tinggi, ngapain di rumah aja gitu ya. Nah, jawabannya adalah bahwa merawat anak itu membutuhkan sekali gitu ya, pemikiran-pemikiran. Semakin kita banyak dibekali oleh pemikiran, logika gitu ya, itu kita juga mampu untuk mendidik anak dengan lebih baik. Tetapi itu bukanlah satu hal yang mudah ya. Jadi jangan kita meremehkan juga kalau seorang perempuan, oh dia adalah full time mother, oh itu sangat sama sekali tidak mudah ya. Malah lebih mudah kita bekerja di kantor ya daripada kita bekerja untuk merawat anak. Itu lebih capek, jauh lebih susah. Kemudian yang ketiga, untuk kesadaran bahwa penting menyuarakan kesetaraan gender. Ya, baik itu di dalam pekerjaan, mungkin di kantor Bapak Ibu gitu ya, ada kita melihat bahwa karyawan perempuan itu didiskriminasi. Kalau karyawan laki-laki mungkin itu gajinya lebih gede gitu ya, kemudian banyak diterima dan lain sebagainya. Tapi untuk karyawan yang perempuan itu tidak setara dan lain-lain yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Karena kita tahu bahwa sistem patriarki itulah yang harus kita lawan, bukan kembali ke individunya ya. Istilahnya boleh kita kembali ke individunya. Contohnya seperti yang salah, ada ibu-ibu yang tidak merawat anaknya dan abandon ya, dibiarin saja anak-anaknya seperti itu ya. Nah, tetapi yang harus kita salahkan juga adalah sistem. Sistem itulah yang melanggengkan untuk perempuan merasa terkungkung untuk menjadi pengasuh utama dari anak-anak. Kemudian yang kedua, aplikasi bagi para ibu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dan kita harus sadar bahwa no perfect mother. Jadi kita tidak perlu untuk menjadi ibu yang sempurna. Kita menjadi ibu itu adalah sesuatu yang sudah bagus ya. Jadi kita tidak perlu untuk menjadi ibu yang sempurna, karena ibu yang sempurna itu tidak ada. Kemudian yang kedua, kita juga mengutamakan kesehatan fisik dan mental dalam merawat anak. Jikalau kita capek, kita harus beristirahat. Ya, kita tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Ketiga, mengambil jeda jika dimungkinkan. Kalau misalkan kita punya uang, ya bisa titipkan anak, misalkan di daycare sekali gitu ya. Saya juga gitu ya, kalau misalkan saya udah capek, kadang-kadang anak saya titipkan ke daycare saja, kemudian saya bisa menikmati waktu saya sendirian. Gitu. Nah, tetapi kalau memang tidak dimungkinkan, bisa meminta tolong suami atau keluarga kalau memang ada untuk menggantikan menjaga anak sementara. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya aplikasinya sangat aplikatif ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam pemikiran-pemikiran memang jadinya cukup rumit. Gitu. Karena memang judulnya kan filsafat motherhood gitu ya. Oke, kira-kira begitu saja Bapak Ibu. Saya harap sekarang sudah ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ada Kak. Ibu Fania, silakan. Iya, dengan Ibu Fania tadi. Halo? Iya, silakan. Iya. Halo, nama saya Fania. Saya tertarik ya dengan pemikirannya tadi terkait dengan melihat ibu itu sebagai kekuatankah atau dia bisa dibangun sebagai perlawanan gitu.
Eh, aku tertarik melihatnya gini karena bagaimana kita melihat kesetaraan terjadi juga karena eh, perempuan masuk ke ranah-ranah produksi gitu ya, ranah publik itu juga kan akibat adanya dinamika sosial ya, misal apa revolusi industri, itu juga perang, kemudian uh, perempuan masuk ke dunia kerja gitu kan. Terus juga kita lihat sekarang bahwa tidak ada rumah tangga yang bisa bertahan dengan satu orang penghasil nafkah saja sekarang. Itu hampir hampir tidak mungkin dengan kondisi ekonomi yang sekarang gitu. Nah, ketika perempuan masuk ke daerah produksi gitu, eh, keseimbangan itu tidak terjadi ketika laki-laki tidak masuk ke ranah domestik gitu. Jadinya tuh persaingan tuh cuman di ranah-ranah produksi gitu. Sehingga kemudian kita berbicaranya tuh hanya tentang kuasa, 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 kuasa gitu, dan pertandingan bagaimana kemudian kuasa ini dibagi rata gitu. Tidak bicara tentang pemeliharaan gitu. Pemeliharaan tuh kan konsepnya besar gitu, yang kemudian itu jadi miss dari ide tentang kesetaraan itu sendiri gitu. Kalau tidak ada sistem pemeliharaan, ranah-ranah produksi ini pun sebenarnya timpang gitu. Dia tidak ideal juga gitu. Nah, kalau kita lihat juga sekarang kan bentuk keluarga itu juga nggak bisa ideal lagi, harus keluarga inti doang gitu yang bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri gitu. Kita lihat sekarang bahkan rumah itu konsepnya jadi besar gitu. Eh, kita harus melihat dia dalam lingkup kota gitu. Sarana pemeliharaan, kesehatan, rekreasi itu nggak cuma dalam satu pagar rumah aja, itu udah disebar ke seluruh ruang kota gitu. Artinya kemudian sistem apa ya, perawatan itu, sistem perawatan sosial, bagaimana sosial itu bisa sustain juga harus dilihat dalam ruang lingkup kota gitu. Nah, itu yang kemudian eh, aku pengen tahu pendapatnya Kak Jessica sih. Bagaimana melihat bentuk keluarga sekarang? Kita nggak bicara ibu ya, tapi sistem pemeliharaan gitu, yang dia udah nggak sederhana lagi, tapi dia sistem sekarang. Itu bagaimana pandangannya? Aku pengen tahu sih. Terima kasih. Iya, silakan Kak. Iya, oke. Ya, terima kasih Kak Fania untuk sebenarnya memperlebar insight kita ya, bahwa memang kalau di zaman sekarang itu bentuk keluarga sudah mengalami perluasan ya, kalau bisa dibilang bahwa memang keluarga itu bukan hanya berbicara mengenai keluarga inti hubungan darah, tetapi sistem perawatan yang terjadi kepada anak-anak kita itu memang sudah melebar ya, contohnya ke sekolah, itu ke daycare, itu ke tempat rekreasi dan lain-lain. Saya berpikir bahwa ini memang satu pergumulan yang juga saya pikirkan ya, berhubung memang saya punya anak yang berusia 2 tahun gitu ya. Jadi kan memang beberapa tahun lagi itu saya harus memutuskan ya, anak ini harus menempuh pendidikan yang seperti apa ya kan. Kalau sekarang eh, baru di lingkup keluarga inti saja gitu kan, karena kan masih sangat kecil ya. Tapi kan kita juga berpikir bahwa ke depannya anak ini juga harus bergabung kepada komunitas yang lebih besar. Tadi Bu Fania mengatakan bahwa harus bergabung kepada kota. Gitu. Nah, di sini memang terjadi satu dilema ya. Dilemanya adalah apa? Tadi saya baca pertanyaan juga di sini gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai keluarga inti sudah punya pemikiran yang saya katakan equal ya, atau kesetaraan terhadap anak perempuan gitu, sehingga kita juga menerapkan shared parenting gitu. Tetapi ketika anak ini dibesarkan bukan hanya oleh kita, tetapi oleh sistem yang di luar kita gitu, yang begitu luas, itu kan berarti kita juga tidak bisa terus-menerus memfilter ya apa yang masuk ke dalam pikiran anak kita gitu kan. Bisa juga apa yang masuk dalam pikiran mereka juga adalah ketidaksetaraan tadi atau sistem patriarki tadi, bisa masuk dari manapun ya. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya kita apa namanya, dalam tanda kutip ngetekin anak kita terus gitu ya, gandolin anak kita terus, sehingga anak kita ini nggak boleh dibesarkan oleh sistem yang lain, istilahnya ya udah di keluarga kita saja, itu juga ya bagaimana ya, menurut saya juga menjadi dia terbatas ya, pergaulannya terbatas juga, karena memang tadi seperti katakan Kak Fania, itu parenting sekarang sudah melebar kemana-mana. Nah, kalau saya sih mungkin memilih di tengah-tengah kali ya, Kak. Kalau sekarang yang baru saya pikirin ya, tapi nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Saya berpikir bahwa keluarga inti itu tetap harus memegang peranan yang lebih besar
daripada keluarga dalam tanda kutip yang tadi meluas seperti itu. Keluarga inti kalau menurut saya tetap harus memegang peranan dan persentase waktu ya yang kita sediakan kepada anak kita, pendidikan yang disediakan pada anak kita itu lebih besar. Oleh sebab itu saya memiliki empati yang begitu besar terhadap program homeschooling sebenarnya. Nah, tapi nggak tahu ya, kan anak saya belum sekolah. Tapi sampai sekarang-sekarang ini memang saya riset juga gitu ya mengenai program homeschooling. Karena program homeschooling itu memiliki manfaat di mana anak kita itu hanya separuh bersama orang lain, tapi banyak waktu, persentase waktu yang lebih besar dengan orang tuanya. Saya sendiri tidak ingin sih ya, tidak ingin bahwa anak saya dibesarkan dengan pemikiran inequality tadi atau pemikiran yang masih melanggengkan sistem patriarki gitu. Jujur saya tidak setuju ya kalau seperti itu. Tapi di satu sisi juga saya tidak mau anak saya juga hanya diketekin terus sama saya. Saya kan juga punya kerjaan lain gitu ya. Capek juga gitu kan untuk mendidik anak saya. Jadi sementara ini ya Kak, karena saya memang belum yang sampai sedalam itu ya. Ya saya empati dan pengen terus belajar sih tentang program homeschooling ini. Karena sebenarnya kan kalau dibilang dibesarkan oleh kota, ya yang paling banyak mengambil bagian memang itu ya sekolah ya. Karena sekarang aja anak itu kan sekolah itu dari pagi sampai sore ya. Gak tahu juga ngapain aja gitu kan di situ kan. Nanti pulangnya les gitu. Nah jadi porsi orang tua di sini jadi lebih sedikit. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya nggak tahu apakah bisa menjawab ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vanina untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Jessica. Selanjutnya kita ke Pak Agus Hartono. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya ya. Selamat malam. Ya ini mungkin ya saya menangkap sesuatu dari penanya yang barusan tadi kan memang terkait dengan parenting itu memang selain place artinya domestik di keluarga sendiri inti itu menjadi sesuatu yang penting peranannya, tetapi juga bersifat space itu berarti kita harus mempunyai pemahaman yang seluas-luasnya juga dalam sumbangsih sekolah di luar di luar rumah ya, bukan homeschooling ya, tapi sekolah, yaitu memang harus mendukung dari sisi pertemuan parenting. Mau tidak mau itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan juga sebagai orang tua, bukan sekedar pertemuan parenting satu semester gitu, tetapi lebih kepada pembimbingan dari orang tua sendiri. Orang tua sendiri sebetulnya kalau bilang masalah parenting sebetulnya mereka pun belum terlalu dilengkapi dengan betul-betul ya, karena masalahnya cuma pertemuan aja. Nah, saya ini melihat istilah tadi yang saya tangkap adalah naruri dan juga kaitannya dengan mitos ya mengenai motherhood ya. Nah, ya terkait dengan itu saya melihat kehidupan binatang ya. Ini saya komparatif tadi ya. Jadi kalau saya melihat binatang itu saya melihat tiap kali saya suka binatang, saya melihat cara hidup binatang itu saya melihat seperti seekor setah ya, itu dia menangkap memangsa monyet ya, monyet besar. Waktu dia ditangkap mau dimakan, tetapi ada anaknya yang kecil. Akhirnya dia tidak dimakan ibunya, tetapi akhirnya mengasuh anaknya. Ya, juga ada contoh satu lagi mengenai seekor anjing itu menyusui anak-anak dari singa. Itu berarti kalau binatang saya melihat memang ada sifat naluri yang secara otomatis itu ada melihat. Tetapi kalau manusia mau tidak mau itu urusan motherhood itu bukan urusan yang simpel dan sangat kompleks dengan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Mau tidak mau kita memang perlu belajar banyak hal. Tidak otomatis, tapi secara original blessing saya melihat memang secara biologi konstruksi biologi seorang
wanita itu memang dipersiapkan untuk akhirnya bisa menjadi menghasilkan keturunan untuk generasi berikutnya ya. Tapi konsep yang misalnya saya melihat ada seorang pemikir namanya Jane, itu filosof Inggris nggak salah. Tapi yang orang baru, dia bilang di dalam sebuah kapal itu tidak ada istilah penumpang, tetapi kru. Jadi semua itu bertanggung jawab atas jalannya kapal. Artinya berarti kita itu kalau terkait dengan itu, berarti kita itu punya tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak kita. Meskipun anggap aja memang kita tuh banyak masalah yang kita alami, mungkin trauma atau macam-macam lah. Sehingga kita itu berarti menjadi orang tua itu kadang-kadang agak susah, powerless, dan juga perlu pembinaan, mungkin perlu istilahnya seperti itulah. Tetapi satu hal memang kalau dibilang mitos itu kemungkinan ya seperti naluri tadi loh. Ya kalau binatang itu otomatis itu, saya melihat itu. Tapi manusia itu memang perlu dibina. Mungkin itu sementara. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Agus Hartono. Silakan Kak Jessica. Iya, menarik ya. Jadi memang di buku Nancy Jodoro itu bukan di Elizabeth itu ya. Kalau di Elizabeth Badin tadi kan dari sejarah ya. Tapi kalau yang pertanyaan Bapak, saya rasa itu ada di bukunya Nancy Jodoro, judulnya The Reproduction of Mothering. Jadi kan dia tuh awalnya menanyakan kan, kenapa sih kok perempuan itu why women mothering ya. Nah, dia membahas naluri keibuan dari segi biologis. Nah, jadi dia akan membahas tuh argumen-argumen, salah satunya yang tadi seperti yang Bapak katakan dari ini ya, dari binatang gitu ya. Nah, dari binatang dia juga bahas dari sains, dari biologi, dari pandangan neo-evolusionis, dari pandangan banyak tuh dia bahas. Nah, menurut Jodoro ini sebenarnya tidak ada argumen yang sangat meyakinkan dari sains bahwa naluri keibuan itu ada secara genetik. Gitu. Nah, kemungkinan kenapa sih kok kita bisa melihat video-video yang kayak gitu ya, mungkin di YouTube ada yang tadi yang anjing menyusui singa lah. Terus ada juga binatang-binatang yang seperti ada naluri keibuan. Sebenarnya kalau menurut Jodoro mirip lah seperti kita menafsirkan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan mau secara fair ya, banyak juga binatang yang memakan anaknya sendiri. Banyak binatang yang menelantarkan anaknya sendiri, banyak gitu ya, banyak. Tapi kenapa yang romantisasi, yang masuk video YouTube, yang viral-viral itu ya, itu adalah bagian sepertinya ada naluri keibuan gitu pada hewan gitu. Nah, ini tentunya berbeda dengan fungsi reproduksi ya. Makanya, jadi pertanyaan Jodoro itu apakah fungsi reproduksi itu menjadikan seseorang memiliki naluri keibuan? Menurut dia tidak, itu dua hal yang berbeda. Naluri keibuan ini diromantisasi sedemikian rupa sehingga sepertinya ada. Padahal sebenarnya itu adalah konstruksi. Ya. Menurut Jodoro itu dari sains ya, dari percobaan binatang-binatang. Katanya itu kalau saya nggak salah baca itu hewan, hanya satu hewan, kalau nggak salah tikus ya, itu yang bisa dicek gitu, bisa dicek kemiripannya gitu, ada sedikit rasa kasih sayang. Tapi menurut dia pun itu tidak cukup membuktikan bahwa secara biologis ada yang namanya naluri keibuan. Ya. Jadi secara biologis itu tidak ada, tetapi naluri keibuan apakah ada, itu dibangun menurut dia ya. Tadi seperti yang Pak Agus katakan bahwa hal itu kompleks ya. Naluri keibuan itu sebenarnya kan selama ini dianggapnya hanya seperti feeling ya. Kenapa sih kok seorang perempuan itu lebih kita percayakan mengasuh, itu katanya feelingnya lebih kuat, ya kan? Yang akhirnya kita bahasakan sebagai naluri keibuan. Nah, tapi Sarah Rudik mengatakan, oh enggak, bukan hanya feeling yang dibutuhkan dalam mengasuh anak. Coba deh kasuh anak para laki-laki satu hari aja, anaknya khusus umur 2 tahun atau 3 tahun itu ya, yang lagi nakal-nakalnya itu ya. Waduh, itu
Kita bukan hanya butuh kesabaran, kita juga butuh diplomasi, kita butuh cara berkomunikasi dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya naluri keibuan itu bahasa romantisasi saja yang justru membuat perempuan jadi makhluk yang lebih rendah karena nggak berlogika gitu ya, hanya feeling saja. Nah, mungkin nanti kalau mau diperdalam lagi bisa dibaca buku Nancy Dorowiti ya Pak. Jadi buku panjang sekali itu membahas mengenai bagaimana argumen biologi itu tidak dapat membuktikan adanya naluri keibuan. Kira-kira. Boleh saya menambahkan sesuatu lagi ya. Itu terkait tadi di Bu Jessica membahas mengenai feeling, itu kan ada konsep mengenai sensing, feeling, dan emoting. Jadi waktu orang itu hanya sensor aja, indera, kelima indera, dia melihat peristiwa, melihat apa-apa itu tahap yang awal. Tetapi kalau tahap yang kedua itu feeling. Kalau yang tahap kedua pun itu pun masih kurang bagus sebetulnya, kurang sempurna. Karena feeling. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang gitu. Tetapi kalau yang sudah tahapan emoting itu berarti bersifat kumulatif, pemahaman, pengetahuan dan macam-macam lah di situ. Dan di situ memang dibutuhkan. Memang saya melihat memang tidak otomatis lah orang itu sudah punya reproduksi untuk menghasilkan keturunan, itu keibuannya bisa muncul dengan otomatis karena permasalahannya kompleks ya. Ya saya setuju itu, maksudnya itu tidak otomatis. Karena kalau binatang tertentu saya melihat memang secara romantis lah, saya bilang tadi itu memang kelihatan seperti itu ya. Tapi kalau singa jantan itu memakan anak, bukan memakan, menggigit atau membunuh anaknya karena dia ingin kawin dengan mamanya tidak mau karena masih menyusui. Ya itu memang dari sisi itu. Tapi dari sisi secara umum ada naluri. Ya, kalau binatang memang ada sisi-sisi seperti itu ya. Tapi manusia mungkin tidak pakai istilah naluri, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih kompleks, lebih butuh pengetahuan dan segala sesuatunya ya. Nah, saya ngasih contoh satu lagi ya, itu yang di seseorang yang lolos dari kapal Titanic gitu ya, kapal Titanic itu ternyata dia seorang laki-laki, dia wajahnya seperti perempuan dan memakai pakaian perempuan supaya dia lolos di Skoci. Terus setelah sampai di Amerika, dia itu hidupnya amburadul, ya karuan sama dengan istrinya. Nah, akhirnya dia menghasilkan keturunan 300 keturunan dijata dari Amerika itu keturunannya itu pembunuh, penjahat, wah semua pokoknya 300 keturunan itu menjadi sesuatu keturunan yang membebani secara finansial Amerika. Itu memang berarti memang fungsi parentingnya sudah tidak bisa jalan seperti itu ya. Jadi kayak keluarga yang gagal lah istilahnya itu. Baik, Ya, Pak tetap ya, terima kasih. Iya, Ya. terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya kita ke Prof. Dr. Hadi Ya, Pratomo dari UNISI. terima kasih Saudari Ida. Terima kasih Bu Jessica. Saya sebenarnya kemarin bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih filosofi ibu yang mau dibicarakan ya. Tapi ternyata sekarang hari ini tadi saya dijelaskan oleh Ibu Jessica ya, sudah banyak baca buku. Nah, pertanyaan saya gini Bu Jessica ya, apa Bu Jessica sudah baca ya, maksud saya tulisan-tulisan yang karya perempuan-perempuan Indonesia ya, kayak Ibu Kartini atau siapa, Dewi Sartika ya, ada nggak sih yang ya sedikit nyerempet ke arah filosofi itu, atau memang perempuan Indonesia nggak suka memikirkan tadi yang filosofis gitu? Bu Jessica, apa ditangkap? Iya, pertanyaannya itu saja Kak? Ya, gitu aja. Oh ya, oke. Iya, kemarin tuh saya coba cari-cari Pak Hadi sebenarnya. Karena apa? Ada hal-hal yang saya nggak dapat dari pemikiran Barat sebenarnya. Contohnya kayak menganggap anak sebagai investasi masa tua. Itu saya cari-cari loh, nggak ada ya, gitu ya, dari pemikiran Barat ya. Karena memang itu mungkin khas ya, pemikiran Asia
mungkin ini saya nggak tahu juga gitu. Akhirnya saya cari-cari juga di situ ya. Contohnya kemarin tuh ada satu buku yang menarik. Sebentar saya coba cari judulnya ya Pak ya. Ya, Ini buku baru dan memang tokoh ini kayaknya sekarang lagi booming, lagi viral juga ya. Namanya Esther Lianawati ya, mungkin Bapak pernah dengar. Itu satu buku yang judulnya Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan gitu ya. Nah, saya cari memang dia juga mengkritik ya psikoanalisanya Sigmund Freud. Tapi sayang sekali di buku itu ternyata nggak ada ya, tidak ada tentang mothering. Tapi kata teman saya ada di buku yang lain yang dia tulis juga, tapi saya belum sempat baca. Mungkin ada dari dia gitu ya, dari Esther Lianawati itu yang nanti juga akan memperdalam studi saya ini ya, mengenai filsafat ibu. Saya rasa sih pasti ada sih yang memikirkan itu dan saya rasa memang akan ada tambahan-tambahan yang cukup signifikan dari pemikir-pemikir timur ini, pemikir Indonesia khususnya kan. Karena kalau boleh saya katakan bahwa feminisme di Indonesia ini berbeda dengan feminisme Barat, gitu ya. Kalau boleh saya katakan itu lebih mirip ke Sarah Rodik daripada ke pemikiran Yuval. Pemikiran Bufa yang berapi-api, tidak ada itu keperempuan, tidak ada itu keibuan. Tapi kalau saya lihat yang ada di Indonesia itu justru mengimbres ya keibuan ini sebagai sesuatu yang kekuatan justru ya. Jadi satu kekuatan. Jadi yang paling timur itu sebenarnya adalah Sarah Rudik yang saya bahas hari ini. Cuman masih banyak aspek-aspek yang belum saya eksplor gitu Pak. Memang saya mengakui keterbatasan saya untuk menemukan sumber buku Indonesia, tapi saya yakin ada. ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu karena kan logikanya pasti ada kan pemikiran-pemikiran bijak dari Betul ya. tokoh-tokoh kita itu gitu. Iya, Mudah-mudahan nanti iya. ketemu bisa di-share ya. Terima kasih ya Bu Jessica ya. Ya. Terima kasih Pak Hadi. Iya, saya memang sangat memikirkan hal itu. Aduh, ini kurang sekali, ini kurang pemikir Indonesia. Tapi sampai malam ini belum nemu ya Pak. Tapi nanti kalau nemu pasti saya share lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Hadi. Selanjutnya kita ke Dr. Saka. Silakan Pak Saka. Ya, selamat malam Mbak Gea, selamat malam Saudara Jessica. Maaf saya tidak bisa membuka video. Pertanyaan saya singkat mengingat waktu sudah agak larut malam gitu. Apakah bisa Mbak Jessica menjelaskan kepada saya juga mungkin teman-teman mengenai perbedaan psikoanalisis Sigmund Freud bila dibandingkan dengan Carl Gustav Jung ya, persamaan dan perbedaannya. Terima kasih. Wah, maaf Pak, itu udah di luar kemampuan saya untuk menjawab ya. Saya takutnya salah gitu ya. Karena kan saya bukan dari psikologi ya. Gitu. Ya, ya, Jadi ya. bukan karena saya membahas psikoanalisa Freud, kemudian saya mendalami, enggak. Ini saya cuma memberikan kritik dari Nancy ya, khususnya Nancy Chodorow itu yang pada psikoanalisa Freud. Tapi yang lain juga mengkritik sih. Cuman kalau ditanyakan perbedaannya apa dengan Carl Jung ya, saya takutnya salah karena bukan bidang saya, Pak. Ya, oh ya, ya, ya nggak apa-apa. Koreksi, Iya. Jung bukan Yang. Tadi saya sebut Yang. Oh iya, Bang, koreksi. ya, Carl Jung. Ya, oh iya, ya. Oke, terima kasih. Ya, maaf ya Pak, belum bukan bidang saya takut sekali salah ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Saka. Terima kasih Kak Jessica. Ya. Akhirnya kita tiba di penghujung